few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Muslim Nusantara Al-Wasriyah, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Kami akan menjelaskan materi mengenai magnet. Saya Amelia Ayurianti dengan NPM 231434143. Saya Desita Maharani dengan NPM 231434125. Saya Dila Mulyana dengan NPM 231434033. Saya Misalel Taura dengan NPM 234134154. Saya Rizka Syifa Ramadhani dengan NPM 231434152. Selamat menyaksikan. Apa sih itu magnet? Magnet adalah suatu objek yang dapat menarik suatu benda yang terbuat dari bahan tertentu, misalnya logam dan besi. Magnet berasal dari kata magnetis litos yang berasal dari bahasa Yunani yang artinya batu dari magnesia. Magnet memiliki daerah tertentu yang di sekitarnya dapat dipengaruhi oleh gaya tarik magnet yang disebut dengan medan magnet. Ini yang menyebabkan magnet memiliki pola-pola tertentu dan pola ini disebut dengan garis-garis magnet. Nah, lihat teman-teman. Di sini ada magnet batang yang dimana di setiap ujung magnet batang itu disebut dengan medan magnet. Sekarang kita tempelkan kertas di atas magnet batang dan kita taburi dengan pasir-pasir besi, maka akan terbentuklah garis-garis magnet. Nah, selanjutnya yaitu sifat-sifat magnet. Sifat-sifat magnet terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu magnet dapat menarik benda-benda tertentu. Gaya tarik pada magnet dapat menarik benda-benda tertentu. Benda yang dapat ditarik oleh magnet disebut dengan magnetis. Contohnya seperti besi, baja, nikel, dan lain-lain sebagainya. Nah, sedangkan benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet karena tidak terdapat benda logam disebut dengan non-magnetis. Contohnya seperti kayu, karet, kertas, dan juga lain sebagainya. Nah, sekarang kita akan melihat benda mana yang dapat ditarik oleh magnet dan benda mana yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Perlu kita ketahui bahwasannya benda yang dapat ditarik oleh magnet itu disebut dengan benda magnetis dan benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet itu disebut dengan benda non-magnetis. Nah, sekarang kita akan melihat benda mana yang magnetis dan benda mana yang non-magnetis dari benda yang ada di sekeliling kita seperti besi, uang logam, pensil, karet, pulpen, plastik asoy, paku, penjepit kertas, dan benda lain-lain. Pensil tidak dapat ditarik oleh magnet. Berarti pensil termasuk ke benda non-magnetis karena pensil tidak dapat ditarik oleh magnet. Yang kedua, kita coba dengan batang besi. Batang besi bisa ditarik oleh magnet. Berarti batang besi termasuk ke benda magnetis. Sekarang kita coba ke pulpen. Pulpen termasuk ke benda non-magnetis karena pulpen tidak bisa ditarik oleh magnet. Sekarang kita coba ke plastik asoy.
plastik alloy tidak bisa termasuk ke dalam benda non-magnetis karena plastik alloy tidak bisa ditarik oleh magnet. Sekarang kita coba ke paku. Nah, bisa teman-teman lihat, magnet bisa menarik paku. Paku termasuk benda magnetis karena bisa ditarik oleh magnet. Sekarang kita coba ke karet. Karet termasuk ke benda non-magnetis karena karet tidak bisa ditarik oleh magnet. Sekarang kita coba ke penjepit kertas. Penjepit kertas termasuk benda magnetis karena penjepit kertas bisa ditarik oleh magnet. Sekarang kita coba dengan uang logam. Nah, uang logam termasuk ke benda magnetis karena uang logam bisa menarik magnet. Sifat yang kedua yaitu gaya magnet dapat menembus benda non-magnetis. Gaya tarik magnet masih berpengaruh terhadap magnetis di balik penghalang tersebut. Nah, kalian bisa perhatikan video berikut ini ya. Jadi, ini merupakan paku. Paku ini merupakan benda magnetis. Dan ini adalah kertas. Kertas ini merupakan benda non-magnetis. Jadi, magnet yang berada di bawah benda non-magnetis dapat berpengaruh untuk menarik benda yang berada di atas benda non-magnetis, yaitu paku. Jadi, ketika kalian meletakkan magnet di atas kertas, kemudian benda logam yang dapat ditarik oleh magnet di atas kertas, jadi magnet itu dapat menarik benda yang ada di atas benda non-magnetis, contohnya yaitu kertas. Kekuatan gaya magnet dipengaruhi oleh yang pertama yaitu apabila penghalang terlalu tebal, maka pengaruh magnet akan hilang. Nah, perlu kalian ingat, magnet tidak selalu bisa menarik benda yang ada di atas benda non-magnetis. Apabila yang pertama, penghalang terlalu tebal, maka pengaruh magnet akan hilang. Contohnya, ketika kita meletakkan benda logam di atas kayu yang tebal dan magnetnya kita letakkan di bawah, maka magnet tidak akan menarik benda logam tersebut. Nah, teman-teman bisa lihat pakunya tidak bergerak sama sekali karena penghalang terlalu tebal. Dan yang kedua yaitu apabila jarak magnet terhadap benda magnetis terlalu jauh. Yang kedua yaitu apabila jarak magnet terhadap benda magnetis terlalu jauh. Contohnya, jika jarak antara magnet dengan benda logam terlalu jauh, maka magnet tidak dapat menarik benda logam tersebut. Teman-teman bisa lihat jarak antara logam dengan magnet terlalu jauh yang mengakibatkan magnet tidak dapat menarik benda logam tersebut. Sifat yang ketiga yaitu magnet memiliki kutub. Yuk simak video berikut ini. Magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara yang biasa disimbolkan dengan huruf N, yang biasanya itu berwarna merah, dan juga kutub selatan yang disimbolkan dengan huruf S, biasanya berwarna biru. Nah, kutub-kutub magnet ini memiliki sifat yang istimewa, yaitu yang pertama, jika kutub magnet yang senama atau sama didekatkan, maka akan tolak-menolak. Seperti contohnya, kutub selatan dengan kutub selatan kita dekatkan, maka dia akan tolak-menolak.
Contoh yang kedua yaitu jika kutub magnet yang berbeda didekatkan maka akan tarik-menarik. Seperti contohnya kutub utara kita dekatkan dengan kutub selatan, maka yang terjadi adalah mereka akan tarik-menarik. Mari kita bahas tentang jenis-jenis magnet. Berdasarkan cara terbentuknya, magnet terbagi dua. Yang pertama ada magnet buatan dan yang kedua adalah magnet alami. Magnet buatan adalah magnet yang dibuat oleh manusia dan magnet alami adalah magnet yang terbentuk oleh sendirinya. Jenis-jenis magnet buatan yang pertama ada magnet U, yang kedua ada magnet batang, yang ketiga ada magnet silinder, yang keempat ada magnet cincin, dan yang kelima adalah magnet cakram, keenam adalah magnet jarum, dan ketujuh adalah magnet ladang. Selanjutnya ada pengelompokan benda berdasarkan kemampuannya ditarik oleh magnet, yaitu ada 3. Yang pertama ada ferromagnetis, yaitu benda yang dapat ditarik kuat oleh magnet, contohnya seperti besi dan juga baja. Dan yang kedua ada paramagnetis, yaitu benda yang ditarik lemah oleh magnet seperti aluminium dan juga tembaga. Dan yang ketiga ada diamagnetis, yaitu benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet seperti kayu dan juga plastik. Selanjutnya kita bahas cara pembuatan magnet. Cara pembuatan magnet terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama dengan cara menginduksi magnet, yang kedua dengan cara menggosok, yang ketiga dengan cara mengalirkan arus listrik. Nah, mari kita simak video selanjutnya. Cara yang pertama dengan cara induksi dengan mendekatkan batang besi dengan magnet, lalu dekatkan benda-benda yang akan ditarik di bawah batang besi seperti cara tersebut. Yang kedua dengan cara digosok. Caranya dengan menggosokkan paku dengan magnet selama beberapa menit. Setelah itu tempelkan paku yang sudah digosok dengan magnet ke beberapa benda yang dapat ditarik. Contohnya jarum. Yang ketiga dengan cara mengalirkan arus listrik. Caranya dengan melilitkan kawat tembaga searah 1 jam pada batang besi. Setelah batang besi dililit dengan kawat tembaga, letakkan ujung kawat atas dan bawah pada baterai.